Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Partai Golkar buka suara terkait persiapan menjelang Pilkada 2024. Ditanya soal kemungkinan Ridwan Kamil maju di Pilkada, Golkar mengaku sudah menyiapkan sejumlah nama. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang sekaligus menjadi Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung pada Kamis 21 Maret 2024. Doli mengatakan pihaknya sudah memberikan rekomendasi daerah mana saja yang cocok untuk Ridwan Kamil. Kemudian nantinya akan dilihat wilayah mana yang lebih berpotensi meraup suara terbanyak. Dalam kesempatan ini, Partai Golkar mengaku senang karena telah mencapai target hingga 80% dalam Pilpres dan juga Pileg 2024. Padahal Ketum Golkar Erlangga Hartarto menargetkan basis suara sebesar 70%. Ini menjadi rekor terbaru yang mereka dapatkan setelah sebelumnya suara mereka tidak lebih dari 55%. Untuk diketahui perolehan suara Partai Golkar di Pileg DPR 2024 mencapai 23.208.654 atau 15,29%, melonjak dibandingkan di Pileg 2019. 5 tahun lalu Golkar meraih 17.229.789 atau 12,31% suara di Pileg DPR. Dengan begitu, pengabdian para politikus Golkar dan juga Ketum Erlangga Hartarto di dalam pemerintah Presiden Jokowi dinilai membuahkan hasil. Melihat hasil pileg kemarin ini, kami mungkin akan meningkatkan targetnya sampai 70% di pilkada yang akan datang. Dan untuk itu kami akan melihat, ya, misalnya contoh saudara Ridwan Kamil yang saat ini kami kasih dua surat tugas, satu di DKI Jakarta dan di Jawa Barat. Tentu kami nanti akan lihat mana peluang yang paling menang. Intinya kami nggak mau menang di salah satu, kami mau menang juga di Jawa Barat, juga mau menang di DKI Jakarta, dan juga mau menang di seluruh Indonesia. Makanya kami akan lihat nanti mana yang paling memungkinkan untuk itu. Terima kasih. 3 pertanyaan sudah dijawab Pak Doli. Lanjut, silakan Mas. 55%. Artinya kalau kita sambil sampling, dulu tahun 2019 suara dukungan Partai Golkar adalah 17 juta. Dari 17 juta itu hanya 55% suara yang memang waktu itu mendukung Pak Jokowi. Namun itu dikarenakan situasi internal yang teman-teman sudah ketahui. Dan alhamdulillah pada hari ini berdasarkan hasil exit poll di perhitungan pertama di quick count kemarin di exit poll, basis suara Partai Golkar di angka 78 plus minus sampai 80%. Artinya kalau hari ini kita lihat bahwa total suara Partai Golkar yang itu ada 23 juta, berarti ada sekitar 17,8 juta suara. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mendapat ucapan selamat dari pemerintah Singapura atas pencapaian suara tertinggi di pemilu 2024. Ucapan selamat itu disampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, pada Kamis 21 Maret 2024. Dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga, Wak Fook Seng juga menyertakan surat resmi dari Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Che Hen dan Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong. Fook Seng juga mengaku sangat berharap bisa segera bertemu dengan Ketum Erlangga pada waktu yang sama untuk kedua belah pihak. Teo Che mengatakan lebih lanjut bahwa Singapura dan Indonesia memiliki hubungan bilateral yang sangat kuat. Menurutnya,
Indonesia dan Singapura bisa berkembang di bawah kepemimpinan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain senior minister Teo Chee Hean, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Kim Yong juga mengaku peran Erlangga dalam hubungan ekonomi di kawasan regional sangat berpengaruh, baik dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN dan Indo-Pacific Economy Framework for Prosperity. Menteri Kim Yong pun berharap kesuksesan Erlangga sebagai Menteri dan Ketum Golkar bisa memajukan kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengaku belum berkomunikasi dengan Presiden Jokowi setelah penetapan hasil suara Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Balai Kota Solo pada Kamis 21 Maret 2024. Lebih lanjut, putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku dirinya saat ini lebih sering berkomunikasi dengan Capres Prabowo Subianto. Gibran menyebut meski belum ada komunikasi dengan Jokowi, namun dirinya dan Prabowo sangat dekat dengan kepala negara itu. Gibran juga mengungkap alasan dirinya tidak mendampingi Prabowo saat menyampaikan pidato kemenangan Pilpres 2024 pada Rabu 20 Maret 2024. Gibran menyebut saat itu ia masih mengemban tugasnya di Kota Solo sebagai wali kota. Meski begitu, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo. Dia juga akan mengagendakan pertemuan dengan Prabowo sesegera mungkin, namun ia enggan merinci kapan waktunya. Sebagaimana diketahui Tribuners, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi suara dari 38 provinsi pada malam hari ini. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 36 provinsi. Sementara itu, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul di 2 provinsi. Sedangkan untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud tidak menang di provinsi manapun. Nanti Jakarta ketemu provinsi dan sama Pak Prabowo. Ada komunikasi dengan Bapak Pak Jokowi terkait hasil keputusan. Pak Jokowi juga belum memberikan selamat atau gimana? Saya komunikasi dengan Pak Prabowo. Dari PDI sudah ada yang mencabut selamat, Mas? Sudah banyak. Siapa Dari aja? zaman quick count dulu udah banyak. Itu dari petinggi partai atau hanya sekedar kader? Tinggi partai, kader, wali kota, bupati, DPR RI. Dari zaman quick count. Kemarin juga ada. Masyarakat di luar ini yang mungkin ikut bergabung ke parlemen pemerintahan kementerian. Ini PKB bergabung ke Pak Jokowi. Selain PKB, Nasdem mungkin. Tak bocor. Demikian breaking news hari ini, saya Nur Lasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.